Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba ya mempelajari bahasa C untuk membuat semacam pola bentuk ya, entah pola bentuk segitiga, persegi, atau mungkin bentuk huruf ya, karakter huruf atau angka atau alfabet yang lain, bahkan bisa membuat nama juga ya. Contoh ya, di sini kita akan mulai dari yang paling sederhana, yakni di bahasa C ya. Kita tuliskan terlebih dahulu standar io.h. Oke. Setelah itu ada integer main return 0 ya. Oke. Kalau kita sekarang mendeklarasikan k, lalu kita gunakan suatu ya iterasi k sama dengan 0, k kurang ya, dari katakanlah di sini 10 ya, atau mungkin 11 gitu ya, lalu k plus plus. Oke, kita coba deklarasikan printf, oke, karakter asteris ya, contoh seperti ini. Maka kalau kita lakukan compile dan eksekusi ya, maka akan menampilkan, nah ini dia, oke, menampilkan karakter asteris sebanyak 11 kali. Bagaimana kalau kita sekarang tambahkan selain k juga ada m misalkan ya. Jadi ada for m sama dengan 0, m kurang dari 11, m plus plus. Contoh ya. Lalu ada perulangan for lagi ya. Oke. Maka kita lakukan compile dan eksekusi ya. Nah, ternyata ini dia saat m bernilai 0, maka akan mengeksekusi k sebanyak 11 kali. Saat m sama dengan 1, mengeksekusi k sebanyak 11 kali. Ya, saat m bernilai 2, akan mengeksekusi k sebanyak 11 kali ya, dan seterusnya ya. Contoh kalau sekarang kita tambahkan di sini pindah baris ya, setiap selesai misalkan adanya apa? Adanya iterasi m ya, maka dia akan ke bawah setelah itu ya. Oke. Seperti ini ya. Ini 11 terlalu banyak ya. Misalkan 7 ya. Kita bilang 7 saja ya. Nah, ini sudah ada ya. Ada M ya, saat M-nya 0 ya, maka eksekusi K1, sorry K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6 ya. Saat M-nya 1, K-nya dieksekusi lagi ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat M-nya 2, dieksekusi lagi ya, dan seterusnya ya. Lebih jelas kalau asteris ini kita ganti dulu dengan persen %i, kita ganti dengan kalau M, maka seakan-akan terjadi ya, ini m-nya 0 ya, ini nanti 1 ya, ini nanti dia 2 ya, di sini 3 3 3 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, karena m ya, ketika kita ganti menjadi k ya, maka di sini dia akan menjadi 0 1 2 3 4 5 6 ya. Baris berikutnya pun sama, 0 1 2 3 4 5 6 ya, dan seterusnya ya. Oke. Nah, seperti ini dia ya. Jadi teman-teman bisa memahami perbedaannya M sama K ya. Oke. Kalau ingin yang masih bermain-main boleh silahkan. Entah mungkin di sini
kita mengatakan 7 dikurangi dengan M, ya. Tetapi seakan-akan, nah ya, tersusun descending ya, menurun ya. Kalau tadi ascending. Kalau 7 kita kurangkan dengan K ya, maka nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, atau mungkin bentuk yang lain silahkan ya. Alangkah baiknya kalau kita ganti ini integer n sama dengan 7 ya. Ini kita ganti dengan n ya. Ini sama n, ini juga n ya, masih sama ya. Biar bermain dengan variabel ya. Oke, kalau sudah, nah teman-teman di sini mau mencoba entah ya, kita ganti di sini K kurang dari N, kita ganti menjadi M misalnya. Maka akan terbentuk seperti segitiga ya. Bagaimana kalau di sini kita tulis N dikurangi M? Apa yang terjadi? Nah, seperti itu ya. Oke. Atau mungkin yang lain lah nanti ya. Bisa kita ubah-ubah ya. Oke. Nah, ini kembali lagi dengan asteris ya. Oke. Ini asteris ya. Sudah tahu tadi ya. Asteris ini hendak kita beri pahat ya. Yakni misalkan kalau dipahat di tengahnya, maka yang akan tampil hanya di pinggir ya. Apa caranya? Ya, bagaimana caranya? Yakni kalau K-nya pertama atau M-nya pertama ya. Oke. Atau K-nya terakhir yakni N-1 atau M-nya terakhir N-1 kita tulis seperti ini ya. Else. Nah, kita tulis, kita hapus ya. Ini hapus ya. Oke. Kalau kita cek, maka akan mirip persegi ya. Nah, di sini sudah tampak persegi kita ya. Oke. Kalau misalkan kita ubah di sini sekarang ya. Kita mau diubah lagi boleh ya, atau mungkin coba kita ganti ya. Kita tambahin aja ya, karena di sini tinggal tambahkan aja, misalkan K sama dengan M, maka dia mirip ya, seperti diagonal ini ya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat segitiga, tinggal dicek ya, ini adalah K ke 0, ini K terakhir ya, K ke 0 ya. Kalau K ke 0 tadi ini ya, K ke 0. Kalau K ke 0 kita hapus ya. Nah, di sini K ke 0 kita hapus, maka hilang yang di atas ya. Ini sepertinya terjadi apa? Kita stop dulu ya, stop dulu aja. Nah, kita run kembali. Nah, ini ya. Oke ya, kita ke 0 sudah dihapus ya. Oh, kayak yang pertama yang ke bawah ya. Oke ya. Tadi ada K sama dengan 0. Jadi K itu menunjukkan dia kolom ya. Ternyata ya kolom ke 0, kolom ke 1, 2 ya ke bawah ya. Sedangkan untuk M sama dengan 0 ini baris ya yang kita hapus. Maka baris paling pertama tadi ada kekeliruan ya. Maka akan terhapus. Nah, seperti itu dia ya. Ini berarti yang paling akhir ini ya, di sini paling akhir ya, yang bintang ini sampai ke bawah ini adalah K terakhir ya. K terakhir. Nah, ini dia. Nih.
K terakhir coba kita hapus ya. Maka akan tinggal seperti segitiga ya. Oke. Kalau segitiganya ingin yang berbeda, maka bisa kita tulisnya adalah yang K pertama kita hapus dan baris terakhir kita lakukan hapus ya, maka akan mendapat seperti ini dia. Oke, kebayang ya teman-teman semua ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menuliskan K sama dengan M-nya tapi yang diagonal sebaliknya ya. Maka kita bisa menyusun ya beberapa algoritmanya, silahkan teman-teman susun ya, kurang lebih di sini dia K plus M ya, kurang lebih N min 1 ya. Oke, seperti ini dia. Jadi untuk kebalikannya seperti ini dia ya. Kenapa kita nyusun K plus M sama 1 ya? Ini nanti bisa teman-teman gunakan beberapa semacam tabel ya. Oke, mana yang harus diisi, mana yang tidak ya. Oke, atau mungkin bentuk-bentuk yang lain silahkan ya. Oke. Nah, barangkali untuk saat ini bisa kita cukupkan dulu ya. Oke, ini source code-nya. Kalau mau dijadikan ke suatu prosedur, maka tinggal kita lakukan copy ya, salin dan tempel nanti ya. Misalkan void display pola ya. Display pola, nah, kita tuliskan seperti ini. Oke, dan kita tinggal mendeklarasikan display pola ya, tinggal panggil ya, tinggal kita invoke ya. Oke, nah, masih sama ya, display pola seperti ini ya. Maka di dalam metode utama hanya berisi display pola ya, lebih ringkas ya. Oke, nanti kedepannya kenapa metode ini digunakan ya? Salah satunya untuk mendukung istilahnya itu pemrograman berorientasi objek ya, atau kita kenal di bahasa Inggrisnya itu object oriented programming ya. Lebih tepatnya nama konsepnya nanti enkapsulasi ya. Oke, ini juga bahasa Inggrisnya encapsulation ya, atau encapsul ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, encapsulation. Oke. Nanti akan teman-teman kenal ya, di enkapsulasi ini ada diagram kelas ya, dan diagram objek. Diagram objek ini atau kelas salah satu pemodelan ya, pemodelan sistem ya, menggunakan UML, Unified Modeling Language ya. Jadi kenapa sih perlu mempelajari metode function ya, metode prosedur, dan nanti satu lagi ada namanya metode konstruktor. Oke, sip, kurang lebih seperti itu dulu. Tetap sehat, tetap semangat ya. Good luck.